Geopolitik internasional masih terus menunjukkan ketidakpastian, terutama geopolitik internasional di kawasan Semenanjung Arab di Timur Tengah. Israel kabarnya akan melakukan serangan balik terhadap Iran yang telah melakukan serangan ke Israel meskipun 99% serangannya gagal dan bisa dipatahkan oleh Israel dengan dukungan dari Amerika Serikat. Geopolitik di Timur Tengah ini akan terus memanas dan tampaknya tidak akan menunjukkan tanda-tanda perbaikan karena Israel tentu tidak akan mau kehilangan muka di kawasan Timur Tengah sebagai negara yang salah satu paling ditakuti dan paling kuat di Timur Tengah dari sistem persenjataan dan kekuatan ekonominya, meskipun negara ini sangat kecil tetapi sangat menakutkan di kawasan Timur Tengah. Dan tentu Israel pasti akan menjaga harga dirinya dan menurut saya akan melakukan tindakan balasan yang terukur terhadap Iran. Israel pasti akan melakukan konsolidasi politik dengan negara-negara pendukungnya untuk mendapat dukungan dan persetujuan untuk melakukan serangan balik. Begitu juga di kawasan kita, di tengah bangsa kita, sistem sekarang, politik nasional kita juga tidak menentu. Waktu semakin dekat pada batasan di mana Mahkamah Konstitusi akan segera mengumumkan hasil pembacaan putusan dari sidang sengketa pemilu yang ada, yang diajukan oleh para pemohon yaitu pasangan Pilpres, pasangan Capres 01 dan 03. Kita juga mendengar bagaimana beberapa tokoh telah mengajukan diri menjadi amicus curiae, sahabat pengadilan. Salah satunya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kabarnya disusul oleh beberapa tokoh lainnya yang juga mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan, memberikan pendapat untuk membantu hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan yang tepat dan pas, karena keputusan ini menyangkut masa depan bangsa dan menyangkut kepada sistem publik yang lebih luas. Tapi yang menarik yang kita mau cermati salah satunya adalah reaksi dari pasangan 02. Pasangan 02 tampaknya tidak percaya diri bahwa mereka akan memenangkan sidang kali ini seperti yang selalu disampaikan oleh para kuasa hukum dari pihak terkait 02 bahwa mereka menang 100-0 di persidangan MK. Saya secara pribadi juga punya analisis, memang kalau melihat dari proses persidangan yang ada, kalau kita bicara fakta-fakta formil di sana, ya memang tampaknya permohonan akan ditolak dan tidak dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Tetapi itu kalau bicara fakta-fakta formal. Kalau bicara tentang nurani dan etika yang jauh lebih tinggi di atas hukum dengan melihat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat pemilu kemarin, maka sangat mungkin hakim-hakim Mahkamah Konstitusi akan menerima permohonan dari pihak 01 maupun 03. Karena tidak bisa dipungkiri memang kita menyaksikan bagaimana terjadinya peristiwa-peristiwa penyalahgunaan kewenangan, meskipun itu seperti bansos contohnya itu legal, sah karena adalah perintah undang-undang, bantuan sosial itu ada. Tetapi pola penyalurannya yang sangat terlihat terkonsentrasi menjelang pemilu kan menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa harus disalurkan pada saat hendak melakukan pemungutan suara, dan mengapa presiden harus membagikan itu secara langsung dan turun bahkan berminggu-minggu, setiap minggu turun di Jawa Tengah. Ada apa? Apakah Indonesia hanya Jawa Tengah? Tidak demikian juga. Dan kalau orang bertanya apa kaitannya, ini kan tugas presiden. Kaitannya ada karena Gibran Rakabuming Raka adalah anak Jokowi, anak Presiden Jokowi. Dan inilah konflik interest antara Jokowi dengan pemilu kita, di mana keberpihakan Jokowi sudah hampir bisa dipastikan terhadap Gibran yang notabene adalah anaknya sendiri. Dan gestur tindak tanduk pernyataan-pernyataan Jokowi tidak bisa dipungkiri bahwa memang dia mendukung Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo. Andaikan tidak, maka Jokowi tidak akan pernah mengkhianati partai yang membesarkannya, yaitu PDI Perjuangan, dan tidak akan melupakan jasa Bu Megawati Soekarno Putri terhadap dirinya yang memberikan panggung politik jauh lebih tinggi ke atas sehingga menjadi seorang presiden.
Ini adalah rangkaian-rangkaian benang merah panjang yang mungkin pada saat persidangan itu tidak teruraikan secara jernih, secara jelas dan hanya fakta-fakta. Karena memang yang di sana itu persidangannya juga sangat waktunya sangat terbatas, sangat sedikit, saksi yang boleh dihadirkan juga sangat sedikit. Maka saya pikir upaya fakta-fakta real yang disuguhkan pada persidangan itu tidak akan mampu mencerminkan situasi sesungguhnya. Maka disinilah kita berharap kepada kebijaksanaan para hakim konstitusi yang memeriksa permohonan 01 dan 03. Ada yang jauh lebih besar daripada sekedar fakta-fakta di tengah persidangan. Karena memang ini harus menjadi pertimbangan para hakim. Situasi secara nasional yang terlihat jelas nyata dan bagaimana masyarakat kita hampir tiap hari dikumpulkan di hadapan Jokowi hanya untuk menerima bantuan sosial. Meskipun itu menggunakan dana operasional Jokowi. Memangnya dana operasional itu hanya diperuntukkan untuk bansos? Kan tidak demikian. Tetapi tampaknya anggaran itu terkonsentrasi untuk bansos dibagi-bagi. Ada apakah motif Jokowi melakukan itu? Tentu orang boleh dong berpraduga, berprasangka bahwa itu dilakukan Jokowi adalah untuk meraih suara dukungan supaya memilih putranya Gibran Raka Buming Raka. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak pernah menjadi pembahasan utama di tengah persidangan karena waktunya yang terbatas, jumlah saksi yang sangat terbatas. Maka saya pikir bahwa persidangan ini tidak bisa mengandalkan apa-apa saja yang terlihat pada proses persidangan, tetapi harus melihat cakupan yang lebih luas. Dan inilah diperlukan kebijaksanaan para hakim konstitusi demi masa depan bangsa kita yang jauh lebih baik ke depan. Jangan sampai negara kita rusak, demokrasinya hancur, demokrasinya hanya karena untuk memenuhi ekspektasi kegilaan politik dan hasrat politik Pak Jokowi yang memang luar biasa terlihat mengakomodir kepentingan keluarganya, anak mantunya di dalam ketatanegaraan kita.